Diduga dicampur obat keras dengan rokok elektrik tanpa izin, pesinetron Jonathan Frizzy resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meski dalam kondisi tidak sehat, Jonathan kooperatif dalam pemeriksaan kasus. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan aktor Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan etomidate, zat obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Jonathan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jungto Pasal 55 KUHP. Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian, Mbak. JF sendiri itu udah dari kapan sih Pak menjual ini, Pak? Kenapa? Dari kapan JF ini? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Mengungkap peredaran zat berbahaya melalui vape ya sebanyak 800. Namun perlu kami sampaikan yang pertama bahwa dari 800 vape itu yang untuk perkaranya si ER ya, mengingat ini perkara awalnya adalah perkara ER dan BTR yang pada akhirnya ke JF itu adalah barang buktinya sejumlah 40 pots. Itu yang pertama. Jadi bukan sampai 800. Tadi udah disampaikan juga. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi dalam konferensi persnya, pihak Polres itu menyatakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya. Demi mendapat uang hingga Rp800.000, sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antre scan retina. Mirisnya warga tidak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi Roll App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000.
Mirisnya warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai 800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Alexander Sabar langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga dewan pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. Ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanggapi aturan baru terkait direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara dan tidak bisa ditangkap KPK. Menurut Jokowi, semua yang berkaitan dengan korupsi tetap bisa diproses baik BUMN, pemerintah maupun sektor swasta. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau itu. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum bukan penyelenggara, ya korupsi ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip.
Karena itu di SOTK yang terbaru, ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jaksa hadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap, masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri, Marcella Santoso, serta seorang karyawan Wilmar Group Muhammad Syafei sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan penilaian penyidik atas aset tersangka. Dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025, ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025, dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka ditetapkanlah sebagai. Sebelumnya publik menyoroti gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Kedua pengacara yang diduga memberi suap 50 miliar ini kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Kan? Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri.
Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan le, ntar suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslek. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Pemirsa, ratusan pelajar bermasalah di Kabupaten Bandung Barat mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 pekan, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lain yang mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini.
Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam. Ya, sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di Barak Militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu kewenangannya beda-beda lah ya, jadi cari solusi. Saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah mengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti Barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, bagaimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi
Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram. Ketua MUI Pusat menyebut vasektomi haram karena menurut penelitian, seseorang yang vasektomi tidak pernah kembali normal. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ungkapan tersebut menuai polemik. Sementara Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi merupakan metode pemandulan permanen yang menurut penelitian, seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua, saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu, sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur, sehingga ada salah paham. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Deddy juga menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan untuk mensejahterakan warga Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Pulang dari Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan wartawan perihal adanya usulan evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi menyatakan hal itu biasa saja sebagai bentuk aspirasi. Boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat dengan para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan para kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya. Masih bersama kami di iNews Prime, pemirsa. Tekun menabung selama 16 tahun berbuah manis. Seorang nenek berusia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci. Uang dikumpulkannya dari hasil menjual keripik juga beternak sapi. Dan berikut kisah inspiratifnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun,
Warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Sejumlah persiapan keberangkatan sudah dipersiapkan termasuk menata koper dan barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Mbah Sumi pun tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Mandar muka sehat, dugi mriko, dugi ngriyo. Sehat, wangsul sehat, budal sehat. Sementara itu sebagai jemaah tertua, Mbah Sumi akan menjadi jemaah prioritas dengan pelayanan khusus dari pihak penyelenggara haji. Jamaah yang tertua Kabupaten Lumajang itu atas nama Satumi. Ini Satumi ini memang prioritas lansia beliaunya ini. Usianya 95 tahun. Kalau yang 41 sampai 60 itu ada 482 jamaah. Kalau yang 61 sampai 95 itu ada 275 jamaah. Mbah Satumi bersama 863 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang akan diberangkatkan pada 11 Mei 2025 mendatang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Salah satu jemaah haji asal kelompok terbang embarkasi Solo 4 meninggal dunia. Almarhumah bernama Daimah dan kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Kabar duka menghampiri keluarga jemaah haji asal kloter embarkasi Solo 4. Jemaah haji bernama Daimah binti Suwaryo berusia 66 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di Tanah Suci. Almarhumah meninggal sesaat setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi pada Sabtu pagi waktu setempat. Suami almarhumah memaparkan selama perjalanan tidak ada keluhan akan sakit tertentu. Kepala Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji menyatakan bahwa hak jemaah akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Juga kita sampaikan bahwa jamaah haji yang meninggal dunia nanti akan mendapatkan hak-haknya. Yang pertama tentu jamaah haji nanti akan dibatal hajikan oleh pemerintah, dan yang kedua nanti akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di Kementerian Agama. Setelah disolatkan di Masjid Nabawi, jenazah Daimah kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Suami Daimah pun terpantau dalam kondisi stabil dan diharapkan dapat melanjutkan ibadah haji dengan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.